Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Pengasih. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diri kita, keluarga kita, dan keluarga besar Stigi. Kawan-kawan, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 kawan-kawan ya. Mohon siap-siap nanti nanti sebentar lagi UAS ya, tapi saya usahakan UAS akan lebih cepat saya berikan kepada Anda. Ya, baik kawan-kawan, saya berikan share screen-nya kepada Anda ya. Iya, share screen-nya. Mohon nanti kawan-kawan disimak nih ya, ada yang bahasa Inggris mau di screenshot, tapi saya akan siarkan juga nanti di YouTube ya. Siarkan di YouTube ya, jangan disiarkan di YouTube kalian tidak menyimak ya. Baik, kita mulai saja. Kita akan bicara ke pertemuan ke-14, tinggal satu pertemuan lagi kawan-kawan ya. Ya, kita akan bicara dalam studi kelaikan pertemuan ke-14 ini ya. Ya, buat teman hari Senin, hari Sabtu tolong diperhatikan YouTube saya ya. Iya, kita akan bicara yaitu analisis SWOT dan pengembangan bisnis. Nah, kita sudah tahu ya kawan-kawan ya. SWOT adalah berbicara tentang kekuatan, strength, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan ancaman ya. Di mana SWOT dijadikan suatu role model bagaimana Anda harus bisa menganalisa suatu organisasi bisnis perusahaan Anda yang tentunya berorientasi kepada keuntungan atau profit ataupun juga non profit ya, organisasi sosial ya. Dengan tujuan utama bagaimana kita mengetahui secara luas ya keadaan organisasi perusahaan kita ya secara menyeluruh atau komprehensif ya. Tentunya ada hal yang perlu diingat kawan-kawan. SWOT tidak hanya kita berbicara tentang untuk yang dikaji, yang menarik dikaji oleh para manajer atau top manajemen perusahaan, namun juga bisa menjadi bahan introspeksi Anda ya untuk mengkaji diri Anda ya untuk bagaimana melihat potensi diri Anda ya atau seseorang di masa depan ya. Penting sekali kawan-kawan ya. Jadi SWOT ini tidak hanya berbicara secara terbatas ya, bisa secara luas kawan-kawan ya. Nah, tentunya kawan-kawan dalam hal ini ya menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa analisa SWOT bisa menjadi alat ya bermanfaat untuk memeriksa keterampilan Anda ya, kemampuan Anda, pilihan karir, dan peluang-peluang opportunity dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Oke. Baik, selamat datang Wahyu Eka ya. Nah, tentunya bisa kita lihat kawan-kawan dalam beberapa hal identifikasi peluang ya. Kita lihat SWOT ini ya, ada peluang organisasi secara internal di dalam ya. Apa nih yang bisa kita tingkatkan atau kelemahan kita apa nih ya, kita bisa perbaiki. Lalu ada peluang organisasi eksternal di luar organisasi kita ya. Kesempatan apa yang harus kita rebut? Kesempatan apa yang bisa kita raih ya? Sebab persaingan ini makin cepat ya. Jangan sampai didahului oleh pesaing kita kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kemampuan sumber organisasi ya. Tentunya manusia, mesin, money, uang ya. Metode dan M-nya adalah manufaktur ya, manufaktur di usaha Anda ini bisa nggak dikembangkan lagi ya. Lalu berikutnya optimis keberhasilan organisasi. Tentunya sikap optimis ini penting sekali ya. Anda membangun keberhasilan organisasi perusahaan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Tentunya analisa SWOT dalam manajemen pengambilan keputusan artinya Anda harus mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari sudut 4 dimensi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan Anda hadapi, sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari 4 dimensi kawan-kawan ya, secara menyeluruh ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah, kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana jangka panjang. Anda harus punya mindset bagaimana membuat planning ya. Rencana jangka pendek sudah, menengah sudah, rencana panjang ke depan, 30 tahun ke depan ya.
Lalu ketiga, Anda harus mampu memberikan pemahaman kepada stakeholder atau investor yang berkeinginan bergabung dalam perusahaan Anda dalam suatu ikatan kerjasama yang tentunya mengharapkan keuntungan, ya, saling menguntungkan, ya. Lalu keempat, dapat dijadikan penilaian secara rutin bagaimana melihat kemajuan progress report dari setiap keputusan yang telah kita buat selama ini, ya. Tentunya kawan-kawan, kita lihat bagaimana faktor eksternal internal dalam gambaran SWOT. Artinya kita lihat faktor eksternal yaitu dari luar, kawan-kawan, ya. Ini terbentuk yaitu opportunity dan ancaman, ya. Artinya faktor ini mencakup lingkungan industri, ya, industri environment dan lingkungan bisnis makro atau macro environment, ya. Lalu ada ekonomi, ada politik, ada hukum, teknologi, kependudukan, ya, dan sosial budaya secara luas, ya. Lalu berikutnya ada faktor internal atau faktor dari dalam, ya, artinya dari dalam organisasi, ya. Kita harus melihat kekuatan kita bagaimana nih, ya. Apa yang bisa kita tingkatkan, ya. Lalu kelemahan-kelemahan apa nih yang kita harus benahi, ya. Sehingga ini mencakup manajemen fungsional, yaitu marketing, financial, operation, human resources, ya, penelitian, riset, ya, dan pengembangan, ya, research and development, ya. Sistem informasi manajemen harus diperkuat sekarang, ya. Zaman globalisasi kompetitif, kawan-kawan, dan budaya perusahaan, corporate culture, ya. Selanjutnya kita lihat tabel di bawah ini, kawan-kawan. Bisa kita lihat, kawan-kawan. Nah, ya, mohon diperhatikan nih, ya. Artinya faktor eksternal organisasi bisnis, ya. Apabila peluangnya lebih besar dibandingkan ancaman, ya tentu kondisi perusahaannya sangat baik, ya. Ini bisa kita lihat, kawan-kawan, ya, warna hijau ini. Tetapi kalau peluangnya kecil atau kurang, tapi ancaman persaingannya lebih besar, artinya kondisi perusahaan sangat buruk, ya, atau tidak mantap, ya. Nah, ini bagaimana nih yang merah-merah ini? Bisa nggak kita menganalisakannya, ya? Kenapa nih peluang-peluang ada, tapi persaingannya banyak sekali? Nah, disinilah kunci SWOT kita harus membenahi organisasi kita, ya. Lalu berikutnya faktor internal organisasi bisnis, bisa kita lihat kekuatannya lebih besar, kelemahannya kurang, artinya kondisi perusahaan bagus, ya. Ini bisa kita lihat, kawan-kawan, yang warna hijau. Lalu apabila kekuatannya kurang, tapi kelemahannya banyak, ya, atau kondisi perusahaan sangat buruk, nah ini apa yang harus kita benahi, ya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, ya, dalam tabel sebagai berikut, ya. Sehingga perlu dipikirkan. Nah, mohon kawan-kawan di screenshot, ya, agar usaha bisnis berhasil dan sukses, apa yang harus Anda lakukan, kawan-kawan, ya. Harap kita lihat pertama, ya tentunya perusahaan harus dilakukan kerja keras, ya. Anda sebagai pimpinan, manajer, ya, harus memberikan contoh atau guidance kepada karyawan Anda, the hard work, ya. Artinya semangat bekerja untuk maju, ya. Lalu kedua, kerja cerdas, ya. The smart work, ya. Artinya strategi jitu dan melihat peluang walaupun pada saat ini adalah masa yang sangat sulit, ya. Ketiga, Anda harus melakukan kerja cermat, ya. Artinya they carefully work, ya. Teliti dan hati-hati dalam membuat keputusan dan fokus pada hasil keberhasilan, kawan-kawan, ya. Ini penting sekali, ya. Lalu ada kerja nyata, artinya the work as contribution to the future generation, ya. Artinya Anda harus bisa membuat hasil karya tulus, ya, sukses, ya, yang bagus, ya, sehingga bisa menjadi sebagai warisan bagi generasi penerus, ya. Sebab Anda sebagai pimpinan juga harus memberikan tongkat estafet, ya, kepada orang yang dipercayai, ya. Lalu berikutnya, kelima, kerja ikhlas, ya. The work is the spirit grace of blessing from Allah SWT, ya. Artinya
kerja adalah ibadah, ya. Nah, ini ya. Nomor 1 2 3 4 5 ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan kawan-kawan. Artinya kita harus melihat ya, menguraikan analisa SWOT ya, misalnya contoh PT Bima Anugrah Makassar ya. Apa nih kekuatannya ya? Kita rinci satu persatu ya. Nah, selanjutnya kita juga merinci apa nih kelemahan kita ya. Nah, kelemahan kita ini harus kita ketahui lebih luas ya, sehingga menjadi pedoman atau sebagai introspeksi apa yang harus diperbaiki ya. Ternyata kelemahan kita masih banyak sekali kawan-kawan ya. Ini bisa kita lihat warna biru ya. Dan selanjutnya kita lihat kawan-kawan ya. Analisa SWOT untuk PT Bahari Anugrah Makassar ya. Kita lihat peluangnya ya, artinya kesempatan untuk meraih lebih besar ya. Ini kesempatan ini yang harus kita raih ya. Ada 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu ancaman-ancamannya apa nih ya? Perhatikan ancaman-ancamannya ya yang menghambat ya. Kita juga harus menguraikan ya, 1 2 3 4 ya. Jadi di sini kita bisa melihat, menganalisa apa kelemahan kita ya, atau kekurangan kita, dan apa kekuatan kita atau keunggulan kita yang bisa kita tingkatkan ya. Lalu kita bisa melihat peluang-peluangnya ya, yang bisa kita raih ya. Lalu berikut pesaing-pesaing kita yang sebagai ancaman ya. Tentu pesaing akan tidak akan mundur ya, akan melakukan fight ya, atau berjuang ya, melawan Anda ya. Tentunya analisa ini Anda dapat menganalisa secara mendetail dan komprehensif, sehingga Anda dapat segera memperbaiki segala kekurangan atau kelemahan. Adapun keunggulan kesempatan yang telah Anda sudah capai, artinya Anda harus dapat meningkatkan keunggulan daya saing terhadap persaingan usaha yang semakin ketat, dan peluang-peluang kesempatan segera manajemen perusahaan Anda atau manajer-manajer Anda bersama pimpinan untuk segera merebut kesempatan tersebut sebelum perusahaan pesaing melakukannya ya. Nah, dalam ilmu bisnis ini tentu ada konsep diversifikasi bisnis atau pengembangan bisnis, dan juga kreativitas bisnis ya. Nah, kita lihat warna hitam ini ada konsep teori pengembangan bisnis ya, dikemukakan oleh Henry Markowitz, oleh beberapa kalangan dikenal dengan teori portofolio Henry Markowitz. Di mana kita lihat teori ini menyatakan jangan meletakkan telur yang terlalu banyak dalam satu keranjang ya. Artinya apa nih kawan-kawan ya? Maksudnya jangan terlalu meletakkan uang Anda, modal Anda hanya dalam satu usaha saja kawan-kawan ya. Konsep ini disebut diversifikasi bisnis atau investasi ya. Sehingga sifatnya tidak terpusat pada satu bidang saja, artinya usaha berbagai macam, tapi lebih dari satu bidang ya, bisa 2 atau 3 atau 4 ya. Teori ini bisa Anda gabungkan dalam teori pohon keputusan yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Nah, pengembangan bisnis ini tentunya kalau dijabarkan secara formal, artinya strategi tingkat perusahaan, corporate level strategi, ini berbicara bagaimana tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing ya, melalui pemilihan, dan Anda mengelola bisnis usaha bersaing dalam beberapa industri atau pasar produknya, sehingga inti strategi tingkat perusahaan adalah apa membuat perusahaan secara keseluruhan lebih daripada penjumlahan unit-unit usahanya. Dengan kata lain, unit-unit usaha atau unit-unit perusahaan yang dimiliki oleh Anda akan bertambah lebih banyak dibanding sebelumnya, termasuk perputaran penjualan dan terjadi peningkatan signifikan ya. Ini ya, teorinya bisa kita lihat ya, kawan-kawan, perhatikan. Ini ada tugas terakhir kelima ya. Misalkan ada investasi 1 miliar ya. Investasinya dipecah-pecah ya.
Pertama 200 juta untuk usaha rumah makan Sunda, ya, Saung Abah, ya, di Kerawang, dilengkapi dengan musyola, wifi, taman bermain, ya, bisa buka 24 jam, ya. Lalu berikutnya ada rumah oleh-oleh dalam bentuk kerajinan tangan khas Jawa Barat, ya, ada souvenir, kaos, ya, cemilan, ya, makanan ringan, dodol, emping, kerupuk dan sebagainya, ya, dengan modal 150 juta, ya. Lalu ada sisa uang nih, ya, 470 juta, ya, penginapan wisma keluarga, ya. Lalu ada sisa lagi 100 juta, ya, membuat usaha cuci kendaraan mobil dan sepeda motor, ya. Atau ada sisa lagi uang 80 juta, ya, penjualan telepon seluler dan voucher isi ulang, ya. Atau ditambah lagi apa tuh, isi air minuman galon bisa juga, ya. Sehingga kalau kita lihat ada usahanya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Artinya usaha ini dengan dana 1 miliar, ya, dikembangkan lagi, ya, dengan berbagai bidang usaha lainnya, ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat. Artinya rumah makan Saung Abah di Kerawang melakukan pengembangan usaha dalam satu tempat wilayah, ya, sehingga usaha-usaha tersebut bisa bersinergi, ya. Misalkan kalau ada tamu dari Jakarta mengunjungi kota Kerawang, dapat melakukan kegiatan transaksi menginap atau makan minum atau membersihkan kendaraannya atau membelikan apa ya, kebutuhan voucher telekomunikasi, ya, isi ulang, ya, atau juga membeli apa, produk-produk souvenir, cemilan, ya, dodol, emping, garut, ya, dan berbagai hal-hal cemilan yang menarik, ya, bisa dipakai sebagai oleh-oleh, ya. Lalu bisa kita lihat alasannya dalam pengembangan bisnis adalah motif peningkatan nilai, ya, bisa kita lihat artinya ada lingkup ekonomi yang sebagai apa, lingkup ekonomi bisnis makin luas, ya. Tentunya membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya, ekonomi di daerah tersebut semakin meningkat, terpacu, ya. Usaha ekonomi kita yang dirikan tersebut, ya, membuat gerak hidup masyarakat, ya, khususnya dalam perekonomian akan apa, bergerak, ya, meningkat, ya, semarak, ya, karena kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi, ya. Tentunya ada juga membuat usaha kita menjadi kekuatan pasar, ya. Ini penting sekali. Lalu berikutnya adalah kekuatan yang ekonomis, ya. Artinya modal internal semakin efisien diputar kembali, ya. Pengurangan risiko antar bisnis, ya. Lalu bisa memperbaiki organisasi bisnis utama, ya. Jadi usaha utama misalnya warung makan Saung Sunda Abah bisa berkembang lagi, ya. Sehingga usaha itu berkembang dibarengi dengan usaha-usaha lainnya, ya. Tentunya ada motif nilai netral juga ada, kawan-kawan, ya. Artinya adanya usaha yang kita bangun juga membantu pemerintah, ya, untuk meningkatkan insentif pajak, ya. Insentif pajak melalui usaha-usaha kita, ya. Baik usaha dalam bentuk pajak perusahaan, ya, atau usaha pelayanan servis pajak makanan atau berbagai hal, ya. Dan berikutnya bisa kita lihat, kawan-kawan, artinya ada motif devaluasi, artinya pengembangan risiko pekerjaan manajerial semakin berkembang, lalu peningkatan kompensasi manajerial dalam bidang keahlian-keahlian tersebut, ya. Sehingga keputusan pengembangan dianggap mengurangi risiko dan setiap manajer di berbagai perusahaan memiliki pandangan yang sama, termasuk menempatkan karyawan yang sama juga, ya. Nah, dalam bisnis tentunya saya selalu menyarankan agar kita fokus bisnis, ya, sehingga kita lebih bisa bekerja dalam suatu bentuk bisnis tanpa ada apa, macam-macam, ya. Artinya perusahaan kita harus fokus nih, ya. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah berkembang, ya, yang dulunya mungkin, ya, masih UMKM akhirnya berkembang, ya. Contoh misalnya rumah makan Padang sederhana, ya,
Indomaret, Alfamart ya. Sehingga secara umum kita bisa melihat kelemahan yang ditemukan dalam penerapan konsep fokus bisnis ya. Ada beberapa kesalahan ya, khususnya para manajer ya. Manajer atau pimpinan ya, ini mohon ingat ya, kita harus fokus bisnis tapi kadang-kadang terlupakan kawan-kawan ya, terlupakan ya. Sehingga ini menjadi kelemahan. Pertama adalah menjaga mutu sangat penting ya. Baik mutu produk, mutu kualitas restoran ya. Sehingga pengaruh perusahaan kita bisa bertumbuh ya. Nilai baik perusahaan kita bertumbuh terus ya. Pertumbuhan kinerja perusahaan dalam keuangan akan meningkat pula ya. Lalu kadang-kala juga terjadi juga kelemahan kita yaitu naiknya harga bahan baku ya, yang bisa mempengaruhi bisnis ya. Contoh misalnya bahan baku yang sensitif misalnya cabai atau apa bumbu-bumbu ya, minyak goreng ya. Bagaimana nih? Ya harus kita siasati apakah kita harus menaikkan harga atau produknya kita kurangi ya, misalnya ukurannya atau makanannya ya, saya kurang begitu mengerti ya. Atau apa nih, strategi-strategi apa agar walaupun terjadi kenaikan harga ataupun masa sulit, perusahaan kita bisa bertahan ya, konsumen tetap datang ke restoran kita atau ke usaha kita ya, sehingga perusahaan kita tetap survive. Lalu ketiga, penurunan penjualan karena sebab tertentu bisa mempengaruhi pada seluruh usaha lainnya. Misalnya tentunya kalau perusahaan kita atau usaha kita, restoran kita berhasil di suatu tempat ya, tentu pasti ada yang ikut mengekor ya. Mengekor ingin meniru usaha kita ya. Nah, kuncinya bagaimana ya ini? Yang saya katakan bagaimana menjaga kualitas mutu produk kita, kualitas pelayanan ya. Lalu teamwork kita di perusahaan juga harus dijaga ya agar perusahaan kita bisa stabil ya. Yang terpenting adalah Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan tetap menjaga ya bagaimana Anda sebagai pimpinan agar roh para karyawan-karyawan ini tetap semangat bekerja ya. Artinya Anda harus bisa memberikan motivasi semangat kepada para karyawan-karyawan Anda ya. Tentunya penting sekali kreativitas bisnis. Kita bisa lihat lagi kawan-kawan ya, misalkan teh botol Sosro dan air mineral Aqua ini sebagai contoh ya. Bagaimana tahun 1970-an mungkin ya boleh saya katakan masyarakat kurang familiar dengan produk ini ya. Tetapi kita lihat produk tersebut semakin maju ya, teh Sosro ya. Bagaimana pengembangan bisnis ya, yang awalnya dari botol kaca, lalu plastik ya, lalu dalam bentuk kemasan ya, kemasan pack ya, minuman pack ya, lalu minuman 1 liter dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya ada juga kreatif bisnis yaitu Aqua ya. Awalnya mungkin tahun 70-an orang mengenal Aqua ini ya kurang dikenal ya, tapi lama-kelamaan ya image Aqua ya di beberapa rumah makan atau restoran selalu mengidentikan atau mengkultuskan ya air adalah Aqua ya. Karena kalau kita ke restoran atau rumah makan suka menyatakan, Pak ada Aqua gitu ya. Nah ini ya kemasan-kemasannya semakin berkembang ya, dari kemasan 500 mili ya, 250 mili, ukuran gelas, cup ya, dan ukuran galon dan sebagainya ya. Sehingga ini penting sekali Anda harus dalam bisnis berkreativitas ya. Nah artinya Anda nanti sebagai manajer diharapkan dapat mengelola ya. Pertama ya, ini mohon didengar nih kawan-kawan ya, sebagai pimpinan ya, Anda sebagai sarjana manajemen, Anda harus bisa memperkecil risiko ya. Bagaimana risiko-risiko harus diperkecil ya, agar pentingnya Anda mengkontrol, mengawasi kinerja manajer-manajer Anda yang sudah Anda berikan tugas-tugasnya ya, manajer marketing, SDM, keuangan, operasional ya, agar satu visi misi dengan pimpinan kawan-kawan. Lalu juga pentingnya mengalihkan risiko ya, sehingga risikonya tersebut tidak terlalu besar ya, kalau bisa diperkecil ya, atau nol sama sekali ya. Atau ketiga, pentingnya Anda mengkontrol risiko ya,
artinya pengawasan sangat penting, ya. Lalu terakhir adanya pendanaan risiko, ya. Artinya setiap keuntungan mohon jangan dihabiskan, ya, diputarkan kembali atau di saving sebagai dana cadangan atau reserver, ya, sehingga kita bisa mengantisipasi, ya, kejadian-kejadian kita tidak inginkan, ya, artinya timbulnya risiko di masa depan yang mungkin kita tidak bisa kita prediksikan, ya. Nah, tugas kelima kawan-kawan mohon diperhatikan terakhir, ya. Ini boleh diketik kawan-kawan, ya. Ya, di mana 5A Henry Markowitz mengatakan jangan meletakkan banyak telur dalam satu keranjang. Jika Anda mempunyai modal, ya, insya Allah, ya, rezeki 2 miliar rupiah, apa yang Anda lakukan, kawan-kawan? Ya, usaha apa yang Anda lakukan? Ya, ini saya mengajak Anda berkreativitas, ya, kreativitas usaha apa, ya, yang bisa memberikan pemasukan, pendapatan bagi perusahaan Anda, juga memberikan kegiatan ekonomi bagi karyawan-karyawan Anda, dan juga memberikan kesejahteraan bagi karyawan-karyawan Anda, ya, sehingga berikan gambar usaha apa yang akan dibagi atau dikelola dalam bisnis, ya. Minimal usaha Anda dibagi dalam 5 bisnis, ya. Usaha apa, ya? Tadi saya sudah memberikan contohnya. Seandainya kawan-kawan mau bikin 6 atau 7 usaha, silakan, ya. Itu lebih bagus lagi, ya. Dan selanjutnya berikan 5B, berikan alasan pendapat Anda dalam analisa SWOT. Usaha apa yang Anda akan kerjakan, jelaskan masing-masing dalam setiap variabel, jawaban tidak copy paste kawan-kawan, ya. Tidak mungkin pemikirannya teman kita Wahyu Eka dengan Muhammad Rafli dengan teman kita Nurisatul Fitraya, oh usahanya sama, nggak mungkin, ya. Artinya itu kalian kerjasama ngejiplak, ya, nggak mungkin, ya. Ini tolong pikirkan, ya. Tentu nilai-nilainya berbeda, ya, kawan-kawan, ya. Muhammad dengan Wahyu pasti nilai usahanya berbeda-beda, ya. Bagaimana nih? Dengan uang 2 miliar, kita bisa bikin usaha apa, ya? Lalu pesan saya untuk Anda sebagai mahasiswa, ya, saya harapkan jangan menunda-nunda waktu, ya. Silakan, ya, kawan-kawan, ya, kerjakan dengan baik, ya. Pesan saya harapkan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tekun, maka ia pasti berhasil, dan insya Allah nilai A atau B sangat mudah diraih, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik teman-teman, kita sudah melewati 30 menit, ya. Saya akan mengabsen Anda. Iya, saya tidak mau. Ya, oke nih, ya. Oke. Oke, Desiana Rahayu, ya. Saya lihat terlambat nih Desiana Rahayu. Kemana nih? Baru terakhir nih. Halo Desi. Ya, ada teman kita Akmal Rizik, ya. Lalu ada teman kita Nur Satu Fitria. Hati-hati Nur di jalan. Iya, Pak. Ya, Desiana Rahayu, tolong disiplin Desiana Rahayu, ya. Lalu ada teman. Iya, Bapak. Iya, ini kan kita on YouTube, ya. Tolong kita jadi contoh, ya. Oke, ada Karin Nisa, ada Lini Mariana Buik, ada Sofiana, ada Nia Prihatini, ada Silvi Anggraini, ada Nova Paturaman, ada Wahyu Eka, ada Muhammad Rafli. Oh, masih sedikit, ya. Iya, oke. Ada Adam kemana nih? Saya lihat Adam kok sampai detik ini nggak pernah kelihatan, ya. Mohon Adam nanti japri saya, ya. Baik teman-teman, ya saya sudah lihat ada teman-teman kita Akmal, Kairunisa, Nurasatul, Desiana Rahayu, Leni Mariana Buwik, Sofiana, Nia Prihatini, Wahyu Eka, Nova Faturaman, Sylvia Anggrarini, dan Muhammad Rafi. Baik, demikian pertemuan kita. Mohon kawan-kawan dibaca lagi, ya, dibaca lagi. Dalam UAS saya akan gunakan pakai bahasa Inggris, ya. Saya sudah berikan contoh-contohnya, ya. Saya tidak mau keluar dari topik. Anda ngomong kemana, ya. Saya nggak mau, ya. Jadi saya sudah kasih ini. Lalu kerjakan tugas 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan baik, ya. Nomor 5 Anda boleh ketik, ya, tapi dengan yang baik, ya, dengan bagus, ya. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kita untuk semua, salam sehat, dan salam sukses untuk Stigi. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, Pak Jonggi.
Oke, hati-hati Nur, hati-hati ya di jalan. Hati-hati, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Oke, Desi, Desi, oke, oke.